Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Yadulia dengan NIM 0801118823280001. Pada video kali ini, saya akan membahas lampiran soal pada bab 5 tentang array dengan soal yang berempat, yang mana soalnya buatlah deskripsi algoritma program berdasar program jika seluruh mahasiswa baru wajib mengambil 8 mata kuliah dan seluruhnya 3 SKS masing-masing. Tentukan IPS tiap mahasiswa jika diketahui nilai hurufnya. Tentukan juga jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Jika IPS lebih dari sama dengan 3, maka maksimal 24 SKS. Jika IPS antara 2,50 sampai 2,99, maka maksimal 21 SKS. Jika IPS antara 200 sampai 249, maka maksimal 18 SKS. Jika IPS antara 1,50 sampai 1,99, maka maksimal 15 SKS. Jika IPS kurang dari sama dengan 1,50, maka maksimal 12 SKS. Contoh inputnya, kita masukkan jumlah mahasiswanya terlebih dahulu, lalu masukkan nama mahasiswa, masukkan nilai hurufnya mahasiswa, nama mahasiswa kedua, masukkan nilai huruf, dan outputnya seperti ini. Oke, lalu saja kita langsung ke deskripsi dan atau algoritmanya. Dalam program ini, kita akan membuat sebuah program yang mana menentukan IPK dan berapa jumlah SKS yang dapat diambil di semester selanjutnya. Yang mana, jika seluruh mahasiswa baru wajib mengambil 8 mata kuliah dan seluruhnya 3 SKS masing-masing. Kita akan mengetahui IPS setiap mahasiswa jika diketahui nilai hurufnya. Kita akan menginputkan nilai yang diperoleh oleh mahasiswa, lalu kita tentukan juga jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. Jika IPS-nya lebih dari sama dengan 3,00, maka maksimal 24 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut. Namun, jika IPS antara 2,50 sampai 2,99, maka maksimal 21 SKS yang dapat diambil. Jika IPS antara 2 sampai 2,49, maka maksimal 18 SKS. Jika IPS antara 1,50 sampai 1,99, maka maksimal 15 SKS. Jika IPS-nya kurang dari sama dengan 1,50, maka maksimal 12 SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa tersebut. Oke, episode berikutnya kita deklarasikan dulu function untuk rumus menghitung-hitung IPS dan menghitung SKS, yang mana function hitung IPS kita kita eh, deklarasikan dengan tipe data real, sedangkan nilai kita deklarasikan dengan tipe data string. Function hitung SKS, IPS kita deklarasikan dengan integer, lalu IPS kita deklarasikan dengan tipe data real. Selanjutnya kita masukkan variabel jumlah mahasiswa, SKS total huruf kita deklarasikan dengan tipe data integer, lalu nama, string, nilai kita string menggunakan array. IPS juga kita deklarasikan dengan real. Function hitung IPS kita deklarasikan dengan real sama seperti yang di atas. Lalu begin, kita read jumlah mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa yang kita inginkan. Lalu for I kita deklarasikan dengan satu, tuh jumlah mahasiswa, tuh read nama, read nilai. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk menghitung IPS, yang mana IPS kita inisialisasikan dengan hitung IPS. Hasil dari hitung IPS dan SKS juga kita tampilkan hasil dari hitung SKS. Selanjutnya kita deklarasikan total dengan 0, SKS itu panjang atau panjang nilai, yang mana panjang nilai itu kita ada 8 mata kuliah yang sudah disebutkan pada soal 8 MK. Lalu for huruf in nilai itu lakukan gain. Misalnya kita ada huruf A, maka total ditambah 4, yang mana total tadi kita deklarasikan dengan 0. Setiap ada huruf A kita tambah 4, sedangkan B kita ditambah 3, C kita tambah 2, D kita tambah 1, lalu N. Untuk menghitung IPS kita
menggunakan total dibagi SKS. Jadi total nilai ini kita gabungkan lalu kita bagi dengan SKS. Yang mana SKS itu 8. Lalu untuk menghitung IP IPK atau eh, SKS yang akan kita ambil di semester berikutnya itu jika IPS-nya lebih dari sama dengan 3 maka akan mengambil 24 SKS. Sedangkan jika IPS-nya lebih dari sama dengan 2,50 dan IPS-nya kurang dari 2,99 maka SKS yang diambil di semester berikutnya itu 21. Sedangkan jika tidak memenuhi, kita kembali ke else if IPS-nya 200 dan IPS-nya kurang dari 2,49 maka jumlah SKS yang di semester berikutnya itu 18. Jika tidak memenuhi juga, maka lakukan else if jika IPS-nya 1,50 dan IPS-nya kurang dari 1,99 maka SKS yang dapat diambil di semester berikutnya adalah 15. Lalu, jika tidak memenuhi juga, jika IPS-nya lebih dari 1 dan kurang dari 1,49, SKS-nya 12. Lalu jika tidak sama sekali, SKS-nya 0 yang dapat diambil. Lalu write nama mahasiswa ke, write IPS, write jumlah SKS selanjutnya. Untuk flowchart-nya seperti ini. Kita mulai dengan start, jumlah mahasiswa, kita inputkan jumlah mahasiswa tadi, jumlah mahasiswa misal kita masukkan 2 I sama dengan 1 tuh jumlah mahasiswa kita cek kita deklarasikan dulu I sama dengan 1 lalu tuh jumlah mahasiswa apakah 1 kurang dari sama dengan 2 benar apakah benar kita siap nama berarti nama mahasiswa pertama lalu kita ke perulangan I plus plus lagi kita cek I yang kita punya tadi 1 ditambah I plus plus 1 tambah 1 2 kita cek apakah 2 kurang dari sama dengan 2 benar maka kita siap nama mahasiswa kedua lalu kita cek lagi ke I plus plus I yang kita punya tadi 2 ditambah 1 3 jadi I kita punya apakah I kurang dari sama dengan 2 salah maka kita langsung ke char kita inputkan nilai yang mana misalnya kita masukkan nilai seperti di soal B A B A B maka untuk yang IPS kita masukkan dulu rumusnya yang ini selanjutnya total nilai kita deklarasikan dengan 0 SKS panjangnya lalu hasil perbanding nilai A-nya kita hitung satu per satu terlebih dahulu asal kita hitung A-nya ada 1, 2, 3, 4 jadi setiap A itu kita tambah 4 total total ditambah 4 total tadi 0 berarti yang A itu 4 B B kita pertama 0 berarti B 4 tambah lagi berarti total A itu 4 total B itu 4 selanjutnya kita hitung A lagi total A tadi 4 ditambah 4 jadi 8 kita ke B lagi total B tadi 4 total B tadi 3 ditambah 3 lagi jadi 6 sampai seterusnya sampai dia memenuhi lalu setelah kita hitung totalnya itu 24 dikali ada 4A dan 4B 4 dikali 4 16 4 kali 3 12 jadi 16 ditambah 12 itu ada 28 nah 28 total tadi dibagi SKS-nya itu 8 berarti kita punya 3,5 IPS-nya kita punya 3,5 lalu kita cek yang mana yang memenuhi ternyata yang memenuhi ialah IPS-nya lebih dari sama dengan 3 itu sama dengan 24 jadi total yang dapat diambil di SKS selanjutnya itu 24 SKS. Oke mungkin langsung saja kita langsung ke programnya. Seperti biasa kita masukkan
include area stream, include area stream, di include kita menggunakan string di sini, include string, include string lalu using namespace, namespace std, lalu sebelum masuk ke integer main kita deklarasikan dulu function dari fungsi hitung IPS dan hitung SKS yang mana kita deklarasikan terlebih dahulu dengan double, tipe data double, double hitung IPS dan string nilainya kita gunakan string nilai. Oke, selanjutnya untuk hitung SKS kita deklarasikan juga integer hitung SKS. Lalu untuk IPS yang kita gunakan double. Lalu masuk ke integer main. Integer main. Integer main. Kita masukkan dulu integer jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Untuk nama kita gunakan tipe data string. String nama. Nilai kita deklarasikan char dengan nilai mana dengan menggunakan array 10. Lalu kita see out masukkan jumlah mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa yang kita inginkan. Selanjutnya in jumlah mahasiswa, kita masuk ke perulangan untuk melakukan jumlah mahasiswa satu yang sesuai dengan mahasiswa yang kita masukkan. Menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1 dan i kurang dari sama dengan jumlah mahasiswa lalu i plus plus buka kurung terbuka, lalu kita kita taruh di sini dulu, out nama mahasiswa nama mahasiswa ke ini, lalu nama mahasiswa ke itu kita gunakan nama mahasiswa ke yang selanjutnya kita sudah menghitung itu kita in nama nama tadi, lalu kita memanggil fungsi untuk menghitung IPS yaitu dengan double, kita masukkan rumusnya double IPS. Menghitung IPS kita menggunakan hitung IPS dengan nilai. Selanjutnya untuk hitung SKS kita menggunakan integer SKS sama dengan hitung SKS, dari mana dilihat dari IPS-nya. Jangan lupa untuk tanda koma, titik koma. Setelah itu
kita su- em, men-out kan untuk keluarannya nanti kita out kedua, out kan terlebih dahulu di sini nama mahasiswa ke ini kita salin dulu nama mahasiswa ke Central C, nama mahasiswa nama mahasiswa ke I dengan nama underline. Oke, selanjutnya kita out IPS, out out IPS sama dengan mana kita dapatkan dari menghitung IPS adalah lalu kita out jumlah SKS selanjutnya out jumlah SKS selanjutnya jumlah SKS selanjutnya yang dapat kita ambil SKS underline. Oke, kita tutup kurung. Selanjutnya kita masuk ke untuk menghitung IPS. Kita masukkan double hitung IPS, double hitung IPS. Nih, double hitung IPS, string nilai. Lalu kita deklarasikan dulu total, nilai total sama dengan 0. Total kita dengan 0, SKS kita deklarasi dengan integer SKS sama dengan panjang. Nilai panjang panjang yang nilai kita inputkan atau jumlah mata kuliah. Setelah itu kita lakukan perulangan for huruf kita deklarasikan dengan char huruf berbanding nilai perbandingan nilai. Selanjutnya jika kita masuk ke if huruf sama dengan a terus sama dengan a totalnya ditambah sama dengan 4. Hurufnya ada hurufnya nilai hurufnya itu a, kita masukkan total ditambah 4. Else if kita salin aja yang ini else if huruf b kita efek nilainya 3, lalu kita salin juga else if huruf C totalnya 2, selanjutnya huruf D kita satu. Oke, setelah itu kita return double. Nah, menghitung total SKS atau total IPS yang didapatkan
total SKS. Ini untuk hitung rata-ratanya. Selanjutnya kita menghitung SKS yang akan diambil di semester berikutnya. Setelah kita menghitung, sudah kita mendapatkan IPS, selanjutnya kita dari IPS kita akan menentukan jumlah SKS yang dapat diambil di semester berikutnya. Kita definisikan dulu integer hitung integer hitung hitung SKS PS kita dengan double double ini belum kita tutup kurung dulu sini ya. Lalu untuk menentukan ini kita buka kurung kurawal. Selanjutnya if if IPS lebih dari sama dengan 300, maka kita return 24. Else if IPS lebih dari sama dengan 2,50 sesuai dengan yang di soal 2,50 dan IPS kurang dari sama dengan 2,99, maka kita return sesuai di soal kita return 21. Selanjutnya else if lagi, salin aja else if IPS-nya 2,50 sampai 2,99, selanjutnya 2,00 sampai 1,99, return 18. Selanjutnya else if IPS-nya 1,99 199 seperti di soal jika IPS 2,00 jika IPS 1,50 IPS 1,50 sampai 1,99 1,50 sampai 1,99 ini 2,49 ini 18 15. Lalu else if selain aja else if IPS-nya 1 sudah 1 ini kurang dari 1,49 1,49 return 12 else tidak memenuhi return 0 jika SKS-nya jika IPS kurang dari 1 maka SKS yang dapat diambil itu 0. Selanjutnya kita tutup ya, kita run ini. Sekarang kita masukkan jumlah mahasiswa. Kita masukkan jumlah mahasiswa 2. Nama mahasiswa ke 1. Nah, yang ini masukkan jumlah mahasiswa ini kita menggunakan rumus perulangan. Masukkan jumlah mahasiswa. Mahasiswa yang kita masukkan itu 2. Jumlah mahasiswa yang kita masukkan adalah 2.
Lalu kita lakukan perulangan. For integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan jumlah mahasiswa. I plus plus. Jadi kita punya i sama dengan 1. I sama dengan 1. Lalu kita cek apakah 1 itu kurang dari sama dengan jumlah mahasiswa. Yang mana jumlah mahasiswa itu 2. Kalau 1 kurang dari sama dengan 2, benar. Maka kita siot nama mahasiswa ke 1. Nanti kita masukkan nama mahasiswa ke 1. Selanjutnya kita siin nama. Kan? Untuk ini mungkin kita lanjut dulu. Eh, Nama mahasiswa ke 1 sesuai dengan di modul. Pertama, lalu masukkan nilai huruf A, B, A, B, A, B, A, B itu ada 8. Nah, kita lihat nama mahasiswa ke 1. Jumlah SKS selanjutnya 24 SKS. Nah, nanti kita inputkan mahasiswa kedua. Kita jelaskan dulu pendahuluan ini. Sesudah kita masukkan nama mahasiswa pertama, kita akan menghitung nilai. Kita akan masukkan nilai nilai yang kita inginkan. Itu kita masukkan AB AB. Selanjutnya nama mahasiswa pertama, Asma. Nah, kita hitung dulu eh, total huruf atau total IPS yang didapatkan. Yang mana ini ada AB, 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 AB itu totalnya ada 8. Kita cek pertama-tama kita lakukan huruf misalnya ada jika huruf A total ditambah 4. Total yang telah kita deklarasikan itu ada 0. Total sama dengan 0. Nah, di sini huruf pertama ada A. Ada A lalu total 0, total ditambah 4. Jadi di total A itu ada 0 ditambah 4, ada 4. Jadi A mempunyai total 4. Lalu kita cek lagi di B. B kita punya total atau B kita punya 3. Kalau ada nilai B berarti sama dengan 3. Totalnya tadi 0. Berarti total ditambah 3. Yang B sekarang ada 3. Kita cek lagi A. A A ditambah setiap A ditambah 4. Total ditambah 4. Total yang kita punya tadi 4 ditambah 4 lagi. Jadi A kita punya 4 ditambah 4 sama dengan 8. Lalu kita ketemu B lagi. B kita punya 3. Total ditambah 3. Total tadi 3 ditambah 3. Kita punya 6. Kita ketemu A lagi ditambah 4 lagi. 8 ditambah total ditambah 4. 8 ditambah 4. 12. Kita ketemu B lagi. 6 totalnya 6 ditambah 4 itu 3. 6 ditambah 3 9. Kita ketemu A lagi. Jadi total ditambah 4. Total 12 ditambah 4 16. Ini A-nya ada 16. Selanjutnya B total ditambah 3. 9 ditambah 3 12. Jadi kita punya 16 ditambah 12 itu ada 28. Selanjutnya kita return double total dibagi SKS, yang mana kita tadi punya 8. Total dibagi 8 sama dengan 3,5 kalau dibagi. Jadi SK IPS yang kita punya, IPS yang Pasma punya itu adalah 3,5. 3,5. Selanjutnya kita cek untuk menghitung SKS 3,5 itu ada di mana. Kita lihat hitung SKS IPS. Nanti ternyata 3,5 itu IPS-nya lebih dari sama dengan 3, maka kita return 24. Jadi jumlah SKS selanjutnya itu 24.
Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.